البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kamus-kamus yang ada untuk yang bahasa Indonesia, tak tahu kalau yang Melayu ya. Untuk yang bahasa Indonesia, doktrin artinya adalah ajaran tentang asas suatu aliran politik ataupun keagamaan. Atau doktrin terkadang artinya adalah pendirian segolongan ahli. Kamus yang lain mengatakan doktrin adalah ajaran tentang asas suatu aliran politik, keagamaan, atau pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem. Yang lain mengatakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, arti kata doktrin adalah ajaran atau pendirian segolongan ahli ilmu. Kamus yang lain mengatakan doktrin ialah suatu ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan, serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Secara singkat, doktrin ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu, seperti memobilisasinya. Baik. Doktrin dalam undang-undang disebut juga sebagai pendapat sarjana undang-undang, dan seterusnya. Adapun indoktrinasi, menurut sebagian kamus bahasa Indonesia, adalah suatu proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti indoktrinasi adalah pemberian ajaran secara mendalam tanpa kritikan atau penggemblengan mengenai suatu paham atau doktrin tertentu dengan melihat suatu kebenaran dari arah tertentu saja. Itulah kurang lebihnya gambarannya. Demikian pula, kamus yang lain mengatakan indoktrinasi, kalau misalkan di bidang keamanan dan informasi, indoktrinasi adalah briefing dan instruksi awal yang diberikan sebelum seseorang diberikan akses kepada informasi rahasia. Dan juga dalam kamus yang lain, indoktrinasi agama merujuk pada ritual peralihan yang tradisional untuk mengindoktrinasi seseorang ke dalam suatu agama tertentu dan komunitasnya. Baik. Juga dikatakan indoktrinasi adalah sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Praktik ini seringkali dibedakan dari pendidikan karena dalam tindakan ini dan seterusnya. Yang lain mengatakan indoktrinasi merujuk kepada serangkaian kegiatan yang berbeda-beda sehingga upaya mencari definisi yang tunggal itu menjadi sulit. Dan seterusnya. Adapun di salah satu kamus bahasa Melayu dikatakan indoktrinasi adalah perihal atau perbuatan menanamkan sesuatu doktrin, yaitu fahaman, ajaran, dan sebagainya ke dalam pikiran seseorang atau segolongan manusia. Sekarang apabila ditanyakan apakah syariat itu boleh dikatakan doktrin atau indoktrinasi, telah dijelaskan oleh para usuliyun bahwasanya dasar-dasar syariat itu yang paling utama adalah Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Setelah itu ijma, dan kemudian adalah qiyas. Yang lain mengatakan yaitu apa? Fahmus sahabah. Yang lain menambahkan adanya ijtihad mujtahidin. Yang lain mengatakan masuk ke dalamnya adalah istihsan. Baik. Untuk dua sumber yang pertama yaitu Al-Quran wa Sunnah, maka wallahu a'lam tidak layak dikatakan sebagai doktrin atau indoktrinasi. Karena ini adalah wahyu yang sama sekali, ya namanya wahyu dari Allah Ta'ala. Sama sekali itu tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya, dan seterusnya.
maka sama sekali tidak layak dikatakan dia sebagai doktrin atau indoktrinasi, karena ini adalah kebenaran yang mutlak. Sama saja para pakar mengingkari atau tidak mengingkari. Tayyib. Allah Ta'ala telah mengatakan, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau termasuk dari orang-orang yang meragukannya. Allah Ta'ala telah mengatakan, wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kalian benar-benar akan tahu kebenaran berita ini, walaupun setelah suatu ketika. Tayyib. Walaupun para pakar yang dikatakan pakar itu mengingkari ini dan itu dan sebagainya, tetapi kalian akan tahu nanti bahwasanya memang kebenaran itu milik Allah secara mutlak, maka tidak layak dikatakan sekedar sebagai proses berpikir atau sistem kepercayaan tertentu atau gagasan atau pendapat para pakar atau sarjana atau apa. Tidak. Ini betul-betul wahyu dari penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta maha sempurna, tidak salah sedikit pun, walaupun orang satu dunia mengingkari misalkan. Adapun sementara hadis juga seperti itu, hadis yang sahih ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala atau taufik Allah kepada Rasulnya, sehingga kalau salah langsung diperbaiki, kalau benar berarti apa? Ya namanya taufik, tidak mungkin keliru. Taufik dari Allah Ta'ala, karena yang keliru itu pasti sudah langsung diperbaiki oleh Allah Ta'ala, tidak dibiarkan keliru nabinya setelah misalkan suatu kekeliruan terjadi, pasti langsung diperbaiki. Yang ketiga adalah ijma'. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis Ibni Umar dan juga datang dari hadis Ibni Abbas, Rasulullah mengatakan, la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Maka yang seperti ini adalah taufik dari Allah Ta'ala. Betul-betul mereka ikut dalil yang nas atau sebagian tidak tahu dalilnya tetapi istimbat dengan tepat sehingga terbentuk ijma'. Maka ini juga tidak layak dikatakan sebagai doktrin atau indoktrinasi. Kemudian fahmus sahabah. Kalau memang sahabat bersepakat, maka kembali kepada karakter yang ketiga, yaitu ijma'. Kalau para sahabat tidak bersepakat, maka yang betul itu adalah ya betul. Karena Allah dan Rasulnya telah mentazkiyah para sahabat. Yang keliru memang tidak boleh diikuti. Dan para sahabat boleh berijtihad. Dan sebagai bentuk adab kepada para salaf kita sebaiknya menghindari istilah itu, doktrin atau indoktrinasi. Walaupun apa? Kalau memang itu semata-mata ijtihad tanpa dalil, maka bukan mustahil untuk dikatakan itu dari beberapa sudut pandang definisi tadi. Tapi kita adalah kaum muslimin, kita adalah orang-orang yang mengikuti syariat, insya Allah tidak layak kita memakai istilah-istilah yang didatangkan oleh orang-orang kufar. Kita wajib beradab kepada para salafus soleh. Jangan menggunakan istilah-istilah itu. Tapi istilahnya adalah ijtihad atau taujihad atau yang semacam itu. Bukan istilah yang terkadang konotasinya itu buruk, doktrin, indoktrinasi dan semacam itu. Demikian pula yang setelah-setelahnya yaitu berupa ijtihad para mujtahidin. Kalau memang mereka adalah mujtahidun, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, bukan berusaha untuk mencari celah-celah syariat untuk menghalalkan apa yang haram. Mujtahid adalah mujtahid. Orang-orang yang memenuhi syarat sebagai mujtahid, mereka layak dimuliakan, tidak layak dikatakan melakukan doktrin ini dan itu, kecuali kalau terbukti memang itu suatu kesalahan dan nampak ada keanehan di mana si mujtahid itu, ya namanya mujtahid tidak maksum. Terkadang karena ada suatu masalah mengucapkan kalimat-kalimat atau pendapat yang keliru. Seperti terjadinya khilaf antar mujtahidin di zaman Imam Syafi'i sampai mendoakan Syafi'i dengan kematian atau sampai memburuk-burukkan atau apa. Jelas walaupun sebagian individu itu yang disebutkan di asar-asar itu, di sanad-sanadnya itu dia adalah mujtahid, tapi terkadang karena suatu peristiwa tidak menjalankan syarat-syarat ijtihad sehingga timbullah caci makian waktu itu kepada kadang Imam Malik atau Imam Syafi'i atau terkadang memburuk-burukan Imam Ahmad. Padahal sebenarnya orang ini ketika tidak sedang marah dia mujtahid. Tapi boleh jadi karena marah atau karena terkadang tidak terus-menerus, terkadang fanatik terhadap suatu pendapat akhirnya memburuk-burukkan mujtahid yang lain yang padahal mujtahid yang lain itu yang betul, yang baik dan semacam itu. Dan ini dimaklumi. Terkadang seperti itu. Dan bukan hanya terjadi di masa itu. Masa sekarang juga ada. Namanya orang tidak maksum. Secara umum dia mujtahid. Tapi terkadang salah satu atau dua pendapatnya tidak betul-betul menjalankan, memenuhi proses-proses ijtihad.
Sehingga apa ya, tidak boleh diikuti ketika keliru dan sebagainya. Ini kalau kita lihat di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian pula misalkan apa Jami' Bayanul Ilm wa Fadlih punya Imam Ibnu Abdil Bar, disebutkan itu ada beberapa kisah tapi bukan banyak. Secara umum ini orang yang baik, ini mujtahid yang baik, tapi terkadang karena tekanan politik atau mungkin tekanan umat di tempat itu atau mungkin karena masalah-masalah tertentu akhirnya mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan proses-proses ijtihad yang semestinya, yang seandainya beliau menjalankan proses ijtihad sebagaimana yang biasa beliau lakukan di selain situasi tadi, niscaya insya Allah tidak muncul kalimat-kalimat yang aneh atau kalimat-kalimat yang menyedihkan seperti itu. Yang seperti ini mungkin untuk dikatakan dengan bahasa yang pola-pola macam tadi dan sebagainya. Karena apa? Ini masuk kepada keumuman sebagian definisi doktrin, yaitu fahaman atau ajaran atau mungkin apa gagasan atau yang seperti itu yang diusahakan, ditanamkan atau penggemblengan dan sebagainya. Tayyib. Apalagi disebutkan di sebagian kamus dikatakan indoktrinasi adalah penanaman atau penggemblengan suatu paham atau ajaran secara mendalam tanpa disertai sikap kritis. Baik, nah, terkadang seperti itu. Kalau orang kritis, yaitu kalau Indonesia bilang kritis maksudnya adalah apa? Yaitu meneliti betul-betul. Seandainya dia sangat meneliti, tahulah dia, oh ini tak boleh yang seperti ini. Tapi terkadang karena tekanan politik atau tekanan apa atau apa dan sebagainya, akhirnya dia menanamkan suatu pemikiran tanpa mengkritisi pemikiran tadi, tanpa meneliti, tanpa menempuh jalan-jalan ijtihad yang semestinya dilakukan. Nah, yang seperti ini mungkin untuk diistilahkan, oh kali ini dia melakukan doktrin atau indoktrinasi atau apa. Tapi ana nasihatkan untuk kita tetap beradab kepada para ulama-ulama mujtahidin. Baik, dalam apa? Dalam menggunakan istilah-istilah. Apalagi secara umum kalau dikatakan syariat Islam adalah doktrin, nah ini sama sekali tidak layak. Tetap itu adalah istilah orang kufar, doktrin, indoktrinasi itu tak layak kita gunakan untuk sesuatu yang agung di dalam agama kita ini. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.